Shalom, jumpa kembali dengan saya Pendeta Thomas Lukiman dari Jujur Ministry. Visi dan misi dari Jujur Ministry adalah visinya melayani dengan kasih sesuai dengan perintah kerajaan Allah, menjadi perpanjangan tangan Tuhan bagi orang miskin. Misinya membantu mensejahterakan masyarakat yang miskin, membangkitkan empati bagi orang tua dan anak-anak muda yang memiliki gaya hidup berbagi dan memiliki hati yang berkemurahan. Baik, sebelum kita akan mendengarkan perenungan firman Tuhan, kita akan memulainya di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur bila hari ini kami boleh menerima segala kebaikan-Mu dan anugerah-Mu yang berlimpah-limpah di dalam setiap kehidupan kami. Melalui perenungan firman Tuhan ini, kami boleh lebih mengenal akan pribadi-Mu. Kami membuka hati dan pikiran kami siap untuk diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Tema firman Tuhan hari ini, jadilah pribadi apa adanya. Menjadi pribadi apa adanya membuat kita tidak perlu lagi hidup bersandiwara dan hidup dengan kepura-puraan. Terkadang bukan hidup yang sulit, tapi kita sendirilah yang mempersulit hidup ini. Di dalam Amsal pasal 30 ayat 8, jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Kenikmatan hidup tidak ditentukan oleh kekayaan. Biar hidup susah, yang penting jangan menyusahkan orang lain. Kenapa hidup terasa susah? Sebab ada perbedaan antara cara kita melihat dan cara Tuhan melihat. Sesungguhnya setiap hari Tuhan sudah menyediakan yang terbaik bagi kita. Hanya saja kita yang kurang peka untuk merasakannya. Sebagian orang memang membiarkan dirinya terlihat apa adanya. Sebagiannya lagi menutup rapat-rapat agar terlihat hanya yang baik-baiknya saja. Karakter manusia tidak terlepas dari gaya hidup dan kebiasaan hidupnya sehari-hari. Perubahan yang paling ekstrim ialah melalui pertobatan. Dengan tiba-tiba kita berubah total 100% dari manusia lama menjadi manusia yang baru. Keterbukaan adalah awal dari pemulihan. Jika kita tetap bersembunyi dalam artian bahwa hidupnya selalu memakai topeng agar penampilannya terlihat baik, maka kita sedang hidup dalam kebohongan. Sekali orang memandang kita tidak baik, maka apapun yang kita lakukan akan selalu terlihat tidak baik. Kertas jika sudah tergores, dihapus pakai apapun, tetap berbekas. Itu sebabnya usahakanlah jangan sampai berbuat salah. Waktu hal itu terjadi, mungkin saja kita dimaafkan, namun tetap berbekas. Di dalam Amsal pasal ke-19 ayat 11, akal budi membuat seseorang panjang sabar, dan orang itu dipuji karena memaafkan pelanggaran. Persahabatan yang luntur, dan banyak juga pernikahan yang gugur karena memendam kesalahan. Bagaimanapun manusia akan sulit untuk menghilangkan memorinya. Tanpa disadari, kita sering termakan oleh emosi dan jebakan dari gosip. Tanpa sadar, kita membangun persepsi dan opini mandiri yang keliru tentang orang tersebut, yang akan berdampak negatif bagi diri kita sendiri. Jangan membangun kebohongan dalam hidup ini, sebab sekali saja orang merasa ditipu, seumur hidup kita tidak akan pernah dipercaya. Jangan merasa menang dan merasa berhasil ketika kita menipu orang lain. Sebab kebohongan, tipu muslihat tidak akan kekal. Suatu saat pasti terbongkar. Dalam menjalani kehidupan, bertindaklah hati-hati dan jadilah bijak. Jangan sampai kita terjebak pada keadaan yang membuat rancangan Tuhan atas hidup kita berantakan karena kesalahan yang kita buat. Jagalah sedemikian rupa agar perjalanan hidup kita berhasil, baik di bumi maupun di surga. Jadilah orang yang cukup kuat untuk berjalan sendiri. Cukup pandai untuk tahu kapan kita perlu bantuan, dan cukup berani untuk meminta pertolongan. Di dalam Filipi pasal ke-4 ayat 14, aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Manusia hebat adalah manusia yang bisa mengendalikan diri di saat dikuasai amarah, tenang saat dipermalukan, tersenyum saat diremehkan, bersabar saat menemui cobaan, dan bersyukur untuk semua kekurangan dan kelebihan yang dimiliki. Kesalahan dan kekurangan adalah hal yang biasa yang sering manusia perbuat.
Namun yang terpenting adalah meminta hikmat Tuhan setiap hari agar Dia menyempurnakan segala kekurangan kita. Lakukan saja bagian kita dengan Tuhan, yaitu berdoa dan berharap kepadanya. Percayalah kepadanya, minimal kita akan menjadi lebih baik untuk menghadapi setiap persoalan hidup yang kita hadapi. Percayalah, kita pasti mampu dan sanggup menanggungnya. Perkara apapun yang terjadi dalam hidup ini, Tuhan pasti akan menyempurnakan segala kelemahan dan kekurangan kita. Jadilah diri kita sendiri, ekspresikan diri kita sendiri, yakinlah pada diri kita sendiri. Jangan pergi dan mencari kepribadian sukses dan menduplikasikannya dari orang lain. Di dalam Roma pasal 7 ayat 18, sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Orang yang rendah diri atau minder, kebanyakan datangnya dari orang-orang yang tertolak. Bahkan mungkin saja dari sejak kecilnya, mereka sudah ditolak oleh lingkungan dan keluarganya, bahkan oleh orang tuanya sendiri. Itu sebabnya mereka berusaha mengejar identitas diri seperti orang lain yang sedang digandrungi. Ada pula yang mencari identitas baru, pria menjadi wanita dan wanita menjadi pria. Mereka ingin membuat identitas baru agar bisa diterima. Karakter pada dasarnya terbentuk dari kebiasaan sehari-hari. Bagaimana cara kita mengatasi situasi dan keadaan? Lewat cara bergaul dengan orang tua, lewat keluarga, lewat teman, dan lewat apa saja. Semakin sering kita mengulangnya dalam keseharian hidup kita, akan semakin meresap masuk ke dalam sendi-sendi kehidupan kita. Itulah sebabnya manusia yang hidupnya dalam kedagingan tidak akan pernah bisa berhasil untuk keluar dari keterikatan dunia ini. Mereka cenderung jatuh lagi dan jatuh lagi dalam kehidupan yang lamanya. Apa yang dapat dibanggakan tanpa Tuhan? Kita semua adalah manusia yang tak berdaya. Ada ikatan belenggu yang mengikat kita. Ingin hidup benar, namun yang jahat yang dilakukannya. Hanya Tuhan yang bisa mengubah hidup seseorang. Bekerja samalah dengan Roh Kudus agar hati dan pikiran kita diperbaharui. Kenakan manusia baru, maka kita pasti akan mengalami kemenangan. Jadilah pribadi yang menantang masa depan, bukan pengecut yang aman di zona nyaman. Di dalam Wahyu pasal 3 ayat 16, jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Tuhan menciptakan kita dengan unik untuk melaksanakan sebuah misi penting di bumi yang hanya bisa dikerjakan oleh kita sendiri. Kebanyakan manusia lupa akan hal ini sehingga mereka terjebak dalam zona nyaman bagi dirinya sendiri, sehingga mereka tidak pernah melakukan apa-apa bagi Tuhan. Tak kala Tuhan memanggil kita untuk melayani Dia, jangan sekali-kali kenyamanan hidup membuat kita egois dan tidak peduli akan hal ini. Ingatlah, hidup kita di bumi hanya sementara. Jangan terkecoh dengan kenyamanan dunia, tempat tinggal kita yang asli, yaitu surga yang kekal dan mulia. Jangan egois dan mementingkan diri sendiri. Kita diberkati Tuhan untuk menjadi berkat bagi orang lain. Surga memberikan putra terbaiknya, yaitu Yesus, untuk mengembalikan status kita menjadi anak Bapa. Apakah kita merasa rugi kehilangan waktu dan materi untuk melayani Tuhan, Raja di atas segala raja yang telah menebus dosa-dosa kita semua? Demikianlah perenungan firman Tuhan pada hari ini, dan saya akan akhiri perenungan firman Tuhan hari ini di dalam doa. Bapa, terima kasih bila hari ini kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang menuntun hidup kami saat menghadapi dan menjalani realitas kehidupan ini. Hari ini kami telah belajar bagaimana menjadi pribadi apa adanya, sehingga kami tidak perlu lagi hidup bersandiwara atau hidup penuh dengan kepura-puraan. Jadikan diri kami untuk selalu yakin kepada diri kami sendiri dan jangan memiliki kepribadian yang menduplikasikan pribadi orang lain. Terima kasih Tuhan untuk segala kekuatan yang sudah kami terima. Kami kuat sebab Engkau yang menyertai kami selama-lamanya. Materikan firman-Mu dalam setiap hati kami agar kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Saya Pendeta Thomas Lukiman mengucapkan terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.